Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dede. Iya, Pak. Apakah Bapak ada waktu senggang, Pak, hari ini, Pak? Oh, alhamdulillah sih ya. Lagi kosong nih Pak, lagi senggang nih. Kenapa Pak Dede? Kayaknya ada yang penting nih. Iya, Pak. Ini, Pak. Jadi saya mengganggu waktunya Bapak, Pak. Saya mau cerita sedikit, Pak. Ada sedikit permasalahan ini di kelas saya. Mungkin Pak Junar bisa membantu saya, Pak. Sekurang lebihnya gitu, Pak, untuk mencarikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan saya ini, Pak. Oh, gitu Pak. Jadi tujuan percakapan kita ini agar Pak Dede nih bisa saling berbagi nih Kak, karena ada permasalahan yang harus diselesaikan ya Pak ya. Iya, Pak, ini ya apa ya? Mungkin di sekolah, Pak, ya sedikit ada kejadian permasalahan yang memang masih biasa, cuman berulang-ulang jadi saya agak kerepotan juga dan canggung juga gitu, Pak, untuk mencari solusi permasalahan ini, Pak. Oh, kira-kira permasalahannya apa Pak ya? Apa bisa Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin bisa saya bantu Pak. Mungkin begini, Pak, tadi kan di jam pelajaran IPOK, tadi saya masuk ke kelas 6, Pak. Nah, saya masuk, saya mulai coba menjelaskan tentang materi, saya mengabsen siswa. Nah, di sana ada siswa yang datang terlambat gitu, Pak, sehingga eh, fokus saya untuk mengajar sedikit terganggu gitu, Pak. Nah, teman-temannya juga menjadi rame gitu ketika dia masuk ke kelas, kelas menjadi riuh gitu ya menyoraki anak yang terlambat itu gitu, Pak. Oh, emang siapa Pak nama anaknya? Anaknya si ini, Pak, si Randy kelas 6B, Pak. Oh, Randy. Ya ya, saya juga sering melihat dia. Eh, terus apa yang Bapak udah lakukan Pak kepada Ya, Randy? ya tadi saya ini, Pak. Jadi karena si Randy ini telat, jadi ada imbas gitu, Pak, ke pembelajaran. Nah, imbasnya itu yang pertama ya dia mengantuk saat jam pembelajaran. Terus ketika ditanya PR juga kadang PR-nya beres tidak beres gitu, Pak. Nah, terus eh, saya mencobalah mendekati dia karena takutnya teman yang lain gimana-gimana gitu. Saya coba dekati, saya ngobrol santai, nggak terlalu menekan lah. Gitu, Pak. Sementara itu, Pak. Ya ya Pak. Terus berarti ada imbasnya ya ke peserta didik lain ya Pak ya? Iya, Pak. Bapak Jadi udah Bapak udah pernah nyoba apa maksudnya ada hal apa mungkin yang menyebabkan Randy begitu? iya, Pak. Tadi saya di obrolan itu saya menanyakan kepada beliau gitu, mencari tahu kenapa si Randy ini terlambat hari ini. Ternyata setelah tadi saya gali informasi dia sudah 4 hari, Pak, berturut-turut lagi dia terlambat masuk sekolah ini, Pak. Nah, saya tanya penyebabnya itu di hari Senin si Randy ini cerita, dia Senin kemarin terlambat itu gara-gara tidurnya memang larut malam, Pak, itu. Ya. Nah, terus di hari Selasanya, nah di hari Selasanya juga begitu. Beliau tidur terlalu malam. Nah, saya tanya kok bisa gitu. Nah, di hari Selasa ternyata dia main game karena
baru dibelikan HP baru, mungkin dia menginstal game, dia sampai lupa waktu. Nah, saya tanya lagi kan, Pak, kenapa gitu sampai terus berulang dan terus-terusan. Nah, di hari Rabunya dia malah nonton bola, nonton Euro katanya ikut sama bapaknya. Itu kan jadwalnya di jam 2. Nah, sampai subuh dia nonton, akhirnya pas subuh dia ketiduran. Nah, terus juga dia ini cerita kalau orang tuanya itu kalau subuh itu memang tidak ada dan setahu saya juga memang orang tuanya itu berjualan di pasar karena di sini katanya di dekat rumahnya itu dekat pasar gitu, Pak. Oh, begitu, Pak. Jadi kompleks juga, Pak, ya, permasalahannya gitu. Betul. Banyak banget faktor penyebabnya gitu. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira, apa sih, rencana Bapak itu ke depannya? Mungkin rencana saya ke depannya itu setelah tadi saya melakukan pendekatan, ngobrol santai, saya akan mencoba mungkin Pak memanggil dia, terus melakukan pendampingan juga. Cara memanggil si Randy ini gitu, dan sedikit mungkin, memberikan nasihat gitu Pak, terkait, jam tidur dia itu ya jangan terlarut malam karena kan pelajar gitu Pak, gitu, jangan terlalu malam. Mungkin selain membuat kesiangan juga kan mengganggu kesehatan juga gitu, besoknya kita kadang, penyakit itu lebih mudah kepada yang imunnya lemah gitu Pak, karena tidurnya terlalu malam. Terus saya juga mungkin, meminta dia karena HP baru ya Pak, mungkin bisa memasang jadwal jam alarm lah gitu Pak. Walaupun orang tuanya tidak ada, minimal ada jam jam alarm yang mengingatkan. Nah, terus saya juga karena kan tadi main HP dia tuh ininya, nah saya mungkin akan, pembuatan jadwal penggunaan HP yang harus diperhatikan, secukupnya jangan sampai mengganggu, aktivitas, dia juga dan bahkan, jam tidur juga gitu Pak, karena selain mengganggu kesehatan mata yang memang kurang baik juga kalau lama-lama kita di depan HP itu. Itu Pak, mungkin ya saya memberikan pendampingan itu dulu gitu Pak. Iya, tapi, memang betul, Pak, ya, anak-anak sekarang itu kalau sudah ketemu dengan handphone atau hal yang baru itu, kadang belajarnya itu sampai kelewat batas, sampai malam-malam masih bermain game dan sebagainya. Nah itu betul Pak, jadi ya tapi kan kita juga di sekolah gitu Pak, kita di Iya, sekolah kontrol kita kan hanya sebatas di sekolah saja, di iya, rumah juga memang kadang kita nggak tahu nih apa kegiatan anak itu setelah lepas dari jam pulang ini betul. ngapain gitu Pak ya. Betul, Pak. Selain hal yang tadi Bapak, sebutkan itu, kira-kira ada hal lain nggak yang ingin Bapak lakukan gitu selain hal itu? Mungkin hal lain dari tadi saya melakukan pendampingan, takutnya kan yang namanya anak SD gitu Pak, kita beri nasehat kadang itu keluar dari telinga kanan masuk dari telinga kiri udah gitu Pak. Nah, saya mungkin nanti akan menghadap kepala sekolah juga, izinlah untuk berkoordinasi setidaknya, dengan orang tua agar, terjalinnya gitu Pak, saya dengan orang tua sama-sama mengawasi. Ada orang tua juga adanya kontrol gitu, baik dari ibunya si Randy ataupun bapaknya juga gitu Pak yang di rumah. Karena di sini kan memang lost control ketika orang tuanya memang berkegiatan besar. Saya akan meminta, sedikitnya peran orang tua itu ya ada, pada saat, jam-jam itu gitu, Pak. Minimal si Randy itu ya dibangunkan pagilah, karena kan jualan mungkin, bisa gantian yang jaganya, kadang, ini dulu orang tua apa, bapaknya dulu yang jaga, ibunya ngebangunin dulu si Randy pulang dulu atau bisa bapaknya yang pulang dulu. Nah terus
apa ya, bisa sambil dia ke pasar lagi mungkin kita sambil mengantarkan si Randy ini ke sekolah juga, memastikan bahwa Randy ini benar-benar masuk ke sekolah, dipastikan juga masuk sampai kelasnya, sehingga Randy juga terjadwal jamnya dan orang tua juga bisa dengan leluasa kerja di pasar gitu Pak. Ya itu udah bagus ya Pak ya. Yang tadi Bapak akan lakukan itu udah bagus Pak. Eh, terus kira-kira apa ya Pak ya, apa namanya, eh, yang akan Bapak apa biar supaya yang tadi Bapak rencanakan itu dapat berjalan dengan baik Pak gitu. Kira-kira apa itu? Yang saya lakukan mungkin saya secepatnya meminta izin ke kepala sekolah juga Pak. Lalu saya mencoba datang dulu ke rumahnya, menceritakan penyebab hari ini juga Pak, sampai menceritakan juga perkembangan belajar Randy, sekaligus menceritakan mencari solusi lah dari apa yang saat ini dialami, karena saya yakin orang tua juga ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya juga selaku guru ingin memberikan pelayanan terbaik juga kepada Randy ini. Jangan sampai Randy terus-terusan terlambat, karena yang rugi itu bukan hanya Randy, tapi siswa yang lain juga jadi tidak fokus ketika dia datang ke sekolah, jadi pembelajaran ricuh gitu Pak. Itu mungkin saya akan secepatnya dulu datang ke rumahnya dan berkoordinasi Pak. Ya, berarti kita emang perlu apa secara konsisten Pak ya untuk menerapkan itu gitu. Jadi ya selain perlu apa istilahnya tadi yang Bapak sampaikan itu koordinasi atau dukungan ya, apa dukungan apa sih yang kira-kira Bapak perlukan gitu untuk melaksanakan rencana yang tadi Bapak sudah sampaikan. Untuk dukungan saya mungkin membutuhkan dukungan juga dari kepala sekolah gitu Pak. Karena ada atasan kita juga yang memang berkewajiban gitu Pak, memberikan tanggung jawab serta pelayanan juga Pak untuk saya sendiri kepada anak didik tersebut Pak. Ya, itu udah bagus ya, Pak Dede udah upaya-upaya yang tadi disampaikan yang Pak Dede rencanakan itu udah bagus Pak. Itu kalau Mungkin menurut saya. iya Pak, mungkin saya juga akan bertemulah dengan wali kelasnya untuk sama-sama adanya pengawasan, karena tetap yang sehari-hari ada di kelas itu kan yang sering bertemu itu tetap wali kelasnya. Kalau saya kan hanya sebatas guru bidang yang memang kadang seminggu sekali. Tapi kalau melihat kejadian ini ya tetap tanggung jawab kita bersama. Jadi saya akan berkomunikasi lebih intens lagi dengan wali kelas. Apakah ada perubahan dari apa nanti yang telah saya lakukan untuk permasalahan ini, Pak. Iya sih Pak, betul. Mungkin itu emang lebih baik Pak ya supaya permasalahan ini juga dapat terselesaikan ya, Pak Dede juga bisa kembali bekerja dengan tenang lah ya Pak ya dalam mengajar anak-anak gitu. Iya, Pak. Memang ketenangan itu ya harus kita ciptakan juga sih, Pak. Jadi selain berkomunikasi dengan wali kelasnya, mungkin saya harus membuat juga kesepakatan dan keyakinan kelas, biar pada saat ada anak itu mengulangi lagi, kita tinggal mengingatkan lagi kepada keyakinan dan kesepakatan yang telah kita buat juga. Jadi selain wali kelas untuk mengontrol, kita juga punya sebuah keyakinan di mana ya mudah-mudahan dengan keyakinan itu aman gitu Pak ke depannya Pak. Mungkin itu Iya, Pak permasalahannya Pak. iya, ya itu juga yang mungkin sedikit lah semoga apa yang tadi eh, kita obrolkan itu bisa menjadi pemecahan dari permasalahan yang tadi Pak Dede hadapi Pak Dede. Iya Pak, amin Pak. Mudah-mudahan ya Pak, saya secepatnya dapat menyelesaikan Pak.
Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Ya, sama-sama Pak Dede. Ya, Pak saya izin kembali ke kantor Pak. Ya, sama Pak Dede. Ya, sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.